Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Cooking dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya, Sis Nandriati dari SMP Negeri 2 Purworejo Kelampok. Saya Wahdiono dari SDN 2 Laksana Kecamatan Karangkobar. Saya Kuntoro Triatmoko dari SMKN 1 Wanayasa. Saya Diah Patriana Utami dari SMP Negeri 1 Susukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sis. Gimana kabarnya Pak Kun? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Sis. Oke. Nanti akan melakukan proses cooking hari ini Pak Kun. Oke, siap Bu, siap. Oke. Nanti pada saat cooking antara coach dan kuci akan saya amati nggih, dan Oke. akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke, siap Bu. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci, ya. Apakah sesuai dengan pertanyaan dari Pak Kun yang nanti disampaikan. Oke, siap Bu, siap. Dan jangan lupa Pak Kun, harus disesuaikan juga dengan prinsip cooking. Di antaranya yang pertama itu ada kemitraan, ya. Yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi, ya. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit nih Pak Kun yang akan saya tanyakan, boleh nih Pak Kun? Boleh, siap Bu. Gimana? Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses cooking hari ini? Ada kompetensi inti coaching ya, ada 3 kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah strength terkait dengan kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Kun. Jadi Pak Kun ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari cooking, ya. Yang pertama tadi presence, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Kun kembangkan dalam proses observasi nanti? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi inti coaching yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Baru berikutnya saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Kun. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Pak Kun kembangkan, ya, di sini nantinya. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak Kun. Oke, siap. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kun dalam proses cooking hari ini? Kira-kira indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih, harapan saya adanya coaching ini antara coach dan coach ini, ya, indikatornya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh coach itu terselesaikan. Ada terselesainya solusi, ya, ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari coach. Baik Pak Kun. Berarti indikator ketercapaiannya pada saat kuci nanti sudah menemukan sendiri solusi atau Betul. langkah atas permasalahannya, nggih. Nah, baik, demikian dulu nggih pra observasinya Pak Kun kali ini. Monggo Pak Kun melakukan cooking terhadap kuci, nggih. Dan setelah proses cooking selesai nanti kita ada sesi ngobrol kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kun? Alhamdulillah Pak Dion. Pak Dion sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah
Saya sehat juga, keluarga sehat. Boleh minta waktunya sebentar untuk ngobrol sama saya, Pak? Oke, siap Pak Dion. Pak Dion, sudah main. Gini, saya lagi bingung. Siswa-siswa saya kok semangatnya belajarnya berkurang, khususnya kelas 3. Saya kan kebetulan memegang mapel mata pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 itu bergilir, tapi khususnya kelas 3 itu semangat belajarnya kurang. Itu gimana ya, Pak? Oh, kalau begitu kita bahas lebih dalam Pak Dion. Nah, oke. Kira-kira Pak Dion, kalau mereka bersemangat, tanda-tandanya siswa itu bersemangat bagaimana? Kalau tanda-tandanya siswa bersemangat menurut saya itu aktif bertanya, aktif menjawab dalam waktu pembelajaran, terus nilainya naik gitu, Pak. Oke, berarti Setidaknya ya skala 8 lah, nilai 8. itu apa dulu? Berarti itu tujuannya ya, Iya. tujuan yang akan dicapai. Nah, kira-kira ya apa saja yang perlu dipersiapkan atau didapatkan Pak Dion untuk mencapai tujuan itu? Mungkin saya mencari metode pembelajaran yang baik atau yang tepat dan memotivasi siswa, atau mencari metode pembelajaran interaktif agar siswa itu tertarik ini, Pak. Terus kira-kira apa yang sudah Pak punya Dion, yang sudah dipunyai Pak Dion terkait dengan itu tadi? Saya sebenarnya sudah mempunyai banyak media pembelajaran interaktif, tapi mungkin belum bisa memaksimalkannya, Pak. Oh begitu. Terus kira-kira yang dibutuhkan Pak, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dion ya terkait dengan tujuan tersebut? Mungkin saya perlu bimbingan untuk bisa menggunakan media pembelajaran interaktif yang tepat, dan saya mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan untuk bisa menggunakan media pembelajaran interaktif itu dengan baik. Oke, gitu Pak Dion. Nah, oke, mari kita buat rencana aksinya. Nah, langkah Pak Dion, langkah pertama yang akan dilakukan Pak Dion kira-kira apa? Mungkin saya mulai minggu depan akan mengikuti pelatihan atau mencari metode-metode pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kurang kesemangatan siswa kelas 3 khususnya, Pak. Terus langkah selanjutnya setelah itu apa? Mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang telah saya pelajari dalam bimbingan atau pelatihan itu, Pak. Oke. Dari kedua langkah tersebut, kira-kira untuk mengukur keberhasilannya seperti apa ciri-cirinya? Saya akan mengamati siswa bagaimana pencapaian nilai atau peningkatan anak-anak itu mencapai nilai yang saya harapkan itu, Pak. Oh begitu. Ya, Oke. Nah, oke Pak Dion. Kapan nih kita bisa ada sesi refleksi dan evaluasi terkait dengan aksi yang akan Pak Dion laksanakan? Saya mungkin akan mengadakan refleksi sebulan ke depan, tentunya langkah-langkah berikutnya untuk peningkatan pembelajaran siswa agar siswa itu aktif. Oke, berarti 1 bulan ya Pak Oke, Dion ya. Oke. 1 Saya bulan. tunggu Pak Dion, mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak Oke, Dion ya. terima kasih Pak Kun atas masukannya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Kun, bagaimana tadi proses cookingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan baik dan lancar itu Bu. Alhamdulillah nih Pak Kun. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya tanyakan ke Pak Kun. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat cooking tadi? Dari indikator ketercapaian yang diinginkan maksudnya. Oke. Tadi saya mencoba melakukan kucing ya, dengan kuci. Dalam hal ini kucinya adalah Pak Dion. Ini saya sudah melakukan alur tirta. Artinya di situ yang pertama saya menanya terkait dengan tujuan ya. Setelah tujuannya permasalahannya ini tahu lah, kita mengidentifikasikan. Terus setelah mengidentifikasikan itu ada rencana ya, rencana aksi. Nah, dari rencana aksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan
kucing tersebut. Jadi intinya saya sudah mengikuti alur tirta yang ada. Oke, baik Pak Kun. Jadi Pak Kun sudah berhasil melakukan cooking dengan alur tirta, nggih. Dari tadi saya amati juga ini saya sudah mencatat beberapa kegiatan tadi nih Pak Kun. Oke, siap Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan cooking sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam kuci, ya, yang ada dalam kuci intinya itu. Kemudian Pak Kun juga sudah mengarahkan kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Kun sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Baik, tadi saya sudah mendengar percakapan Pak Kun dengan kuci. Pak Kun sudah fokus terhadap kuci, ya. Artinya di situ Pak Kun ada presence atau kehadiran penuh dan sudah mendengarkan aktif tentunya. Tadi Pak Kun juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Ya, luar biasa Pak Kun. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kun, ya, untuk proses cooking hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya, ya, dan diberikan kemudahan lagi dalam cooking berikutnya. Satu lagi nih pertanyaannya Pak Kun. Oke, boleh Bu, boleh. Untuk kedepannya nih nanti Pak Kun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan cooking hari ini Pak Kun? Kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya ingin mendalami lagi ya, lebih dalam terkait dengan tirta. Karena saya memandang dengan tirta ini ya, proses kucing itu bisa maksimal seperti itu. Oh nggih, baik Pak Kun, luar biasa nih Pak Kun. Jadi Pak Kun itu akan mendalami lagi tentang alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Kun, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi, ya, dengan alur tirta. Nggih, saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Kun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Dia, nanti hari ini saya akan melakukan proses kucing. Nah, nanti pada saat kucing ya, antara kucing sama kucing ya, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian yang ada. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, terus jangan lupa nanti Bu Dia ya, harus menyesuaikan dengan prinsip dari kucing. Tentunya mungkin sudah kita pelajari bersama-sama. Di situ ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Terus mungkin sebelum melakukan proses observasi ya, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Dia? Boleh Pak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dia ya dalam proses kucing hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, presence ya. Yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, berarti Bu Dia ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, ada present, ada mendengar aktif, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi inti itu, kira-kira yang mau Bu Dia mau mengembangkan yang bagian mana? Yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti ada dua hal ya Bu Dia yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan yang pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira indikatornya ketercapaiannya seperti apa Bu Dia? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin
Koci itu mendapatkan solusi Pak untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi intinya adalah indikator tercapainya adalah Kuci menemukan sendiri solusi atau langkah permasalahan. Baiklah Bu Dia, ya. Nah, demikian dulu untuk para observasi, ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah Bu Dia melakukan kucing dengan Kuci, ya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih untuk ngobrol hari ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Sis. Gimana Bu Dia, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dia ada waktu tidak nih? Ada Bu. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu nih Bu Dia yang saya rasakan selama ini. Silahkan, apa yang ingin Ibu utarakan dengan saya, ceritakan saja Bu, silahkan. Baik Bu Dia, begini Bu Dia, di sekolah saya, di kelas saya, sepertinya kok anak-anak kurang tertarik atau ya kurang termotivasi begitu untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu Dia. Nah, dari situ saya kepingin anak tersebut termotivasi kembali terhadap mata pelajaran yang saya berikan Bu Dia, begitu. Kalau mereka jadi lebih termotivasi, kira-kira apa tandanya? Kalau anak-anak lebih termotivasi itu ya semangat gitu Bu Dia, semangat mengikuti pelajaran gitu, terus dan akhirnya mendapatkan nilai yang diinginkan gitu Bu Dia, tentunya nilai yang bagus. Apa yang perlu disiapkan dan dikembangkan Bu kira-kira? Kalau menurut saya saat ini saya sudah memiliki modul tentang pembelajaran interaktif Bu, hanya saja saya itu belum bisa mempraktekannya secara maksimal begitu Bu. Bu Sis punya ya tujuan, capaian tujuan ini apa gitu? Capaian tujuan ini untuk mencapainya, membuat anak itu termotivasi kembali, mungkin saya melakukan pembelajaran yang interaktif, bervariasi dalam model pembelajarannya. Mungkin seperti itu Bu. Dukungan apa yang perlu untuk mencapai tujuan ini Bu Sis? Mungkin saya nanti akan mengikuti pelatihan-pelatihan ya Bu, sebagai pengembangan diri saya, dan selain mengikuti workshop itu saya mungkin akan belajar dengan rekan sejawat saya yang sudah memahami tentang pembelajaran interaktif tersebut. Langkah apa yang mau diambil oleh Bu Sis? Langkah yang akan saya ambil mungkin yang pertama ya Bu, dengan untuk saat ini mungkin yang lebih tepatnya saya minta pendapat, berkolaborasi dengan teman untuk mendiskusikan tentang pembelajaran interaktif itu Bu. Setelah itu apa langkah selanjutnya oleh Bu Sis yang akan dilakukan? Langkah saya selanjutnya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran interaktif itu di kelas sehingga anak termotivasi dan kembali lagi bersemangat dalam belajar, seperti itu Bu Dia. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari langkah-langkah tersebut? Keberhasilan yang saya lakukan bisa terukur dengan melihat anak yang sudah termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya dan mendapatkan nilai yang bagus. Kapan kita bisa mengatur sesi buat refleksi dan evaluasi hasil dari rencana aksi ini Bu? Mungkin dalam minggu depan ya, beberapa minggu ke depan, sekitar 1 bulan lah. Semoga apa yang Bu Sis sudah rencanakan, langkah-langkah yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Terima kasih Bu Dia untuk waktunya, sehingga saya sudah mendapatkan solusi langkah yang tepat nanti yang akan saya terapkan di kelas saya, sehingga anak termotivasi kembali untuk mengikuti pelajaran saya. Begitu Bu Dia. Terima kasih untuk waktunya Bu Dia. Sama-sama Bu Sis. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Baiklah Bu Diah, bagaimana tadi proses kucing berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak Kun. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi ya, bersama kucing tadi, ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu Diah ya. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Bu Diah, yang pertama adalah apa saja yang didapatkan pada saat coaching dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Diah? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Pak. Yang pertama yaitu T, menanyakan tujuan, lalu ada identifikasi, ada rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab. Oke, baiklah. Jadi Bu Diah tadi sudah berhasil melakukan coaching ya dengan langkah Tirta ya. Dan tadi saya juga mengamati ada beberapa catatan ya. Yang pertama ya, Bu Diah sudah menyampaikan alur sesuai dengan Tirta, sudah menyampaikan tujuan kepada Kuci ya. Terus kemudian juga mengidentifikasikan artinya perlahan-lahan dari semangat belajar siswa tadi. Kita juga melihat Bu Diah tadi mengarahkan Kuci ya, untuk mencanangkan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan ya tadi juga. Terus kita juga melihat tadi Bu Diah sudah berhasil menemukan ya di situ rasa tanggung jawab ya, pada Kuci agar rencana aksi bisa dilakukan dengan baik. Baiklah, tadi juga sudah mendengarkan beberapa percakapan ya, sudah fokus di situ kehadiran Bu Diah yang dibutuhkan sekali sama Kuci ya, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot luar biasa Bu Diah. Oke, satu lagi boleh ya Bu Diah? Boleh Pak. Oke, untuk ke depan ya, kira-kira Bu Diah ingin mengembangkan kompetensi apa di dalam melakukan berdasarkan coaching hari ini? Nah, saya ingin mengembangkan alur Tirtanya Pak, agar coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu Diah ya, luar biasa sekali ya. Nanti berarti Bu Diah akan mendalami lagi alur Tirta ya supaya lebih baik lagi ke depan. Oke, baik Bu Diah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi coaching ya dengan alur Tirta. Ya, saya akhiri ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dion. Gimana kabarnya Bu Sis? Alhamdulillah sehat, baik Pak Dion. Pak Dion gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti akan melakukan proses coaching nggih Bu Sis nggih hari ini? Nggih, Pak Dion. Nanti pada saat coaching antara Gus dan Koci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Sis sampaikan. Dan jangan lupa Bu Sis harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya 1 kemitraan, 2 proses kreatif, 3 memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit nih yang akan saya tanyakan, boleh nggih Bu Sis nggih? Boleh Pak Dion, monggo. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada cooking hari ini pastinya tentang kompetensi inti cooking. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak Dion. Baik, berarti Bu Sis ingin mengembangkan 3 kompetensi inti nggih? Yaitu Bu Sis ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Sis kembangkan dalam observasi? Ya, dari ketiga kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu ada 2 nih Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak Dion. Baik, jadi ada 2 Bu Sis yang akan dikembangkan yang lebih spesifik.
yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu Sis, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sis dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian kompetensi yang ingin saya dapatkan pada cooking hari ini, yaitu saya ingin Kuci mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu Pak Dion. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat Kuci sudah menemukan sendiri solusi atau langkah atas permasalahannya. Baik, demikian dulu Bu Sis observasinya. Kali ini silahkan Bu Sis melakukan coaching terhadap Koci, dan setelah proses coaching setelah itu akan ngobrol kembali gitu sih. Nggih Pak Dion. Pagi Bu Sis. Pagi Pak Kun. Maaf mengganggu waktunya Bu Sis. Oh nggak apa-apa Pak Kun. Loh, gimana, Pak Kun? Sedikit mau berbagi lah, artinya berdiskusi Bu. Nggih. Nah ini saya kan lagi bingung, di akhir-akhir ini saya merasa di dalam pelajaran saya kok semangat siswa berkurang ya, artinya tidak terlalu bersemangat ya Bu ya. Saya pengen mereka lebih bersemangat lagi. Caranya gimana ya Bu ya? Oh nggih Pak Kun. Jadi kira-kira nggih Pak Kun, hal apa yang menyebabkan motivasi anak itu menurun ketika mengikuti pembelajarannya Pak Kun, begitu nih Pak Kun? Ya begitu ya. Nggih. Nah, kira-kira nopo Pak Kun? Ya, saya sih melihat harapan saya itu kan supaya siswa-siswa itu bersemangat ya, paling tidak kalau siswanya aktif ya, terus bersemangat juga, itu juga akan mempengaruhi atau menghasilkan ada nilai ya, ada nilainya otomatis naik. Nggih. Berarti Pak Kun sudah memiliki indikator untuk meningkatkan nilai. Ya betul. Untuk meningkatkan nilai semangat betul. belajarnya siswa agar memperoleh nilai yang bagus. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Pak Kun lakukan? Beberapa langkah ya, yang akan saya lakukan ya, itu sebenarnya sebelum melangkah itu kan saya mempunyai yang sudah saya punya, dalam arti saya mempunyai beberapa media pembelajaran ya, tetapi saya tidak bingung ya cara menggunakannya begitu. Oh baik Pak Kun sudah punya banyak referensi tentunya ya, sudah memiliki modul pembelajaran yang interaktif tentunya mungkin ya. Nah itu mungkin, tetapi di sini Pak Kun masih dalam proses kebingungan untuk meningkatkan atau melakukan pembelajaran interaktif yang seperti apa sih yang nantinya akan meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu nih Pak Kun? Begitu ya, betul. Nah dari situ kira-kira Pak Kun sudah memiliki gambaran akan melakukan bagaimana? Yang jelas yang pertama itu mungkin saya harus mencari referensi ya. Bagaimana saya memanfaatkan menggunakan media-media yang saya punya Bu. Nah, mungkin dengan menggunakan media-media kan ada MPI, ada video pembelajaran dan seterusnya ya. Dengan memaksimalkan itu ya mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, semangat belajar siswa. Baik, Pak Kun sudah memiliki niatan untuk berbagai macam proses pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira itu akan diterapkan mulai kapan nih Pak Kun? Nah, rencana saya minggu depan Bu, minggu depan karena minggu ini ada beberapa agenda, minggu depan saya siap untuk menerapkannya. Oh baik Pak Kun, jadi Pak Kun sudah ada rencana rencana aksi yang akan diterapkan oleh Pak Kun minggu depan minggu depan setelah proses cooking hari ini Pak. Betul. Nah baik Pak Kun, kiranya pertemuan kita hari ini itu apa yang Pak Kun dapatkan?
saya merasa lega Bu, merasa plong, artinya saya jadi mempunyai gambaran ya. Yang tadinya sebenarnya itu ada, cuman ini ya, dengan berdiskusi ini saya mempunyai gambaran, oh ternyata memang kenapa sih media-media yang saya punya banyak ini tidak saya manfaatkan. Oke, terima kasih sekali Bu Sis ya atas diskusinya. Mohon maaf mengganggunya Bu Sis. Baik Pak Kun, sama-sama Pak Kun. Mudah-mudahan nggih setelah kita berdialog nggih Pak Kun langsung bisa menerapkan tentang pembelajaran interaktif itu nggih secara maksimal sehingga anak termotivasi kembali untuk mengikuti pembelajaran Pak Kun di kelas. Oke siap Bu, terima kasih Bu ya. Nggih Pak Kun, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sis. Waalaikumsalam Pak Dion. Baik Bu Sis, bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Dion. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Sis Nggih. yang akan saya tanya kepada Bu Sis. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching dari indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama cooking ya Pak Dion, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi dan kemudian tanggung jawab. Begitu Pak Dion. Kemudian saya juga sudah menggali potensi kunci untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Sis sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Dan tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu Sis. Nggih. Tadi sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Sis sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Sis sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Baik, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bu Sis dengan coaching. Bu Sis sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bu Sis ada kehadiran penuh. Dan Bu Sis juga sudah mendengarkan dengan baik. Tadi Bu Sis juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Sis apa yang sudah disampaikan. Untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya gitu nggih. Amin. Dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Satu lagi pertanyaan boleh nggih Bu Sis nggih? Boleh Pak Dion, monggo. Untuk ke depan Bu Sis kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan setelah cooking hari ini, saya berniatan untuk lebih memperdalam tentang alur Tirta nggih Pak, supaya nanti di cooking berikutnya itu menjadi lebih baik lagi dari cooking yang sudah saya lakukan sebelumnya. Begitu Pak. Baik Bu Sis, luar biasa. Jadi Bu Sis akan mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya gitu nggih. Yeah. Baik Bu Sis, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana kabarnya Pak Dion hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dia. Nanti akan melakukan proses coaching ya Pak hari ini? Iya Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari Koci, Pak. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dion. Dan jangan lupa Pak Dion harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama kemitraan, kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching, ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Dion, jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti nggih. Pertama presence, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga tersebut kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan, Pak? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi ada 2 yang Pak Dion akan kembangkan lebih spesifik, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Dion dalam proses coaching hari ini, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang saya inginkan atau saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau langkah permasalahannya nih Pak. Baik, demikian dulu observasinya kali ini. Silakan Pak Dion melakukan coachingnya terhadap coaching. Dan setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Pun? Alhamdulillah. Pak Dion bagaimana keluarga? Alhamdulillah dalam keadaan sehat atas doa Pak Pun. Keluarga saya juga sehat-sehat Pak Pun. Pak Dion ada hari ini lagi sibuk nggak Pak Dion? Tidak, monggo. Saya ingin berdiskusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Ini akhir-akhir ini saya merasa kok pembelajaran saya melihat siswa-siswanya kurang bersemangat ya Pak Dion ya. Gimana ya Pak Dion ya ini? Oh, berarti siswa-siswanya ingin menjadi lebih smart ya? Iya betul. Kira-kira apa tandanya menurut Pak Pun agar siswa-siswinya Pak Pun itu tambah smart? Kira-kira indikatornya? Nah, tanda-tanda siswa bersemangat ya dalam proses belajar ada siswa aktif ya, aktif mengajukan pertanyaan, terus hasil belajarnya meningkat. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan atau dikembangkan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Yang perlu dikembangkan saya sih mempunyai beberapa beberapa media. Jadi saya mempunyai beberapa media pembelajaran ya. Tetapi saya tidak bisa memaksimalkan ya media pembelajarannya yang saya punya. Itu ada media MPI ya, pembelajaran interaktif, ada video pembelajaran tapi belum memaksimalkan untuk menggunakan. Selanjutnya kira-kira apa yang Pak Pun punya yang bisa untuk mencapai tujuan ini? Ya media. Terus yang saya punya sementara itu Pak, jadi ada media pembelajaran, cuman penggunaannya saya belum maksimal. Artinya memang ada beberapa yang memang saya tidak tahu. Oh, berarti Pak Pun sudah mempunyai beberapa media, tapi belum maksimal. Kira-kira dukungan apa yang Pak Pun perlukan untuk mencapai tujuan itu?
Nah, dukungan yang saya perlukan adalah saya membutuhkan referensi, ya, mencari tahu bagaimana saya menggunakan media-media itu dengan tepat, dan media-media itu bisa digunakan untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa supaya lebih bersemangat. Oh ya, baiklah. Berarti kita buat rencana aksi yang jelas Pak Gun. Oke. Langkah-langkah pertama atau langkah apa yang kira-kira akan diambil Pak Gun? Langkah awal atau pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari referensi, ya, bagaimana menggunakan media-media tersebut, dan kemungkinan saya juga membutuhkan pelatihan Pak ya, pelatihan yang terkait dengan motivasi belajar siswa. Gimana Pak Gun untuk mengukur keberhasilan dari langkah-langkah tersebut? Kira-kira apa? Nah, untuk mengukur keberhasilannya tadi, artinya kalau siswa-siswanya bersemangat, aktif berbicara, mengajukan pertanyaan, terus hasil nilai belajarnya baik, ya, itu sudah menjadi indikator bahwa siswa tersebut motivasinya belajar, ya, dengan tentunya dengan pengamatan selama pembelajaran. Oh baik Pak Gun, kapan kira-kira Pak Gun bisa mengatur sesi buat refleksi dan evaluasi dari hasil rencana aksi ini Pak? Oke, hasil yang jelas itu yang pertama akan saya terapkan dulu Pak Dion. Jadi akan saya terapkan dulu dalam minggu ini, ya. Dalam minggu akan saya terapkan. Nah, terus terkait dengan evaluasi dan refleksi, saya minta Pak Dion nanti untuk merefleksikan, ya, sekaligus mengevaluasi, ya, bagaimana pembelajaran itu setelah dijalani, ya. Sebulan itu nanti saya minta untuk waktunya. Siap-siap Pak Gun. Oke. Terima kasih Pak Dion. Ini saya Sama-sama. malah sudah ada pandangan, sudah ada gambaran, ya, bagaimana saya meningkatkan motivasi belajar anak-anak saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu Pak Dion, ya. Sama-sama. Jangan sungkan-sungkan untuk Terima kasih. berdiskusi. Sama-sama. Baik Pak Dion, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah Pak Dion. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan di Pak Dion Oke. yang akan saya tanyakan kepada Pak Dion. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching dari indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alutsista, yaitu dengan menambahkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik, jadi Pak Dion sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Dan tadi saya amati juga ada beberapa catatan di Pak Dion. Tadi sudah berhasil menyampaikan coaching dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Pak Dion juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Pak Dion juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Baik, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Pak Dion dengan coaching. Pak Dion sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Pak Dion ada kehadiran penuh dan Pak Dion sudah mendengarkan aktif. Tentunya tadi Pak Dion sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, Pak. Luar biasa Pak, apa yang sudah disampaikan Pak Dion untuk proses uji hari ini sudah mudah, sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Satu lagi pertanyaan, boleh Pak Dion? Boleh. Untuk kedepannya, Pak Dion, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan, saya ingin mendalami alur tirta lagi untuk melakukan coaching yang supaya coaching selanjutnya berjalan dengan baik lagi.
Baik, Pak Dion luar biasa. Jadi Pak Dion akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya, Pak. Baik Pak Dion, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi coaching dengan alur tirta. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.